naprawdę dzielnie się spisuje. No tutaj widzimy, że Golovkin również stara się trafiać. Cierpliwość, 12 rund, co ważne, bardzo czystego boksu, bez fauli. Jeden i drugi tutaj. Takie lwie serce, można powiedzieć. 軽くでも手出して、ペースを取られないように。まだ20秒ある。右のストレート。あ、聞いた。聞いた。聞きましたね。 For sure. Oh, big right hand again. Damage an eye, cause an injury, and that was a jab. Con Pavón, atentos con Pavón. Apenas empezó a soltar las manos, Brand. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pelea! Y otra derecha. Explotó la derecha de Murata. Y no más. Promotor Eddie Hearn mengatakan duel antara pemegang gelar juara dunia tinju kelas menengah versi IBF, Gennady Golovkin dan penyandang titel WBA, Ryota Murata bakal terjadi pada kuartal pertama 2022. Jadwal tersebut berubah dari yang diagendakan sebelumnya di Jepang, pada Desember tahun 2021. Sepertinya akan dijadwal ulang, untuk Maret atau April tahun 2022, kata Hearn. Bagi Gennady Golovkin, pertandingan melawan Murata bakal menjadi yang pertama setelah mengalahkan Kamil Szeremeta di Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, tanggal 18 Desember tahun 2020 lalu. Artinya, Golovkin telah absen di atas ring selama lebih dari 1 tahun. Hal ini membuat popularitas petinju 39 tahun itu kian redup. Keinginan Golovkin berduel melawan Murata tak lain adalah untuk kembali mengumpulkan sabuk juara pada masa akhir karirnya sebagai petinju profesional. Golovkin adalah seorang mantan pemegang gelar WBC dan WBA Super. Namun semua titel tersebut lepas setelah kalah dari Canelo Alvarez dalam duel kedua di T-Mobile Arena, Las Vegas, tanggal 15 September tahun 2018. Sejak itu, petinju asal Kazakhstan berusaha bangkit dengan memenangi 3 pertandingan terakhir. Lawan pertama yang dia kalahkan adalah Steve Rolls, di Madison Square Garden, New York, tanggal 8 Juni tahun 2019. Kemenangan tersebut mengantarkan Golovkin untuk berduel melawan Sergey Derevianenko, dalam perebutan titel IBF yang lowong. Hasilnya, Golovkin menang angka dalam laga yang bergulir di Madison Square, pada tanggal 5 Oktober tahun 2019 tersebut. Setelah itu, dia berhasil mempertahankan titelnya, usai mengalahkan Kamil Szeremeta, yang hadir sebagai penantang wajib IBF. Secara keseluruhan, Golovkin saat ini mengantongi rekor 41 kemenangan, dengan 36 KO, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Sejatinya sejak kekalahan dari Canelo pada duel kedua, Golovkin menginginkan pertarungan trilogi. Namun harapan tersebut tampaknya sulit terwujud, mengingat Canelo sendiri memiliki ambisi lain, yakni menjadi juara dunia di divisi yang lebih tinggi. Bahkan, petinju asal Meksiko itu berencana naik ke kelas penjelajah, 90,7 kg. Dengan kata lain, Golovkin kini hanya bisa menunggu dan bertarung dengan lawan-lawan terbaik di kelas menengah pada sisa masa karirnya. Pertandingan yang ada di depan mata melawan Murata adalah salah satu langkah Golovkin untuk kembali meraih kejayaan. Murata sejauh ini mengantongi rekor 16 kemenangan, dengan 13 KO, dan 2 kali kalah. Dia mendapatkan gelar juara tinju dunia WBA, setelah mengalahkan Hasan Endam, dalam duel ulang yang bergulir di Kokugikan, Tokyo, pada tanggal 22 Oktober tahun 2017. Setelah itu, dia sempat kehilangan gelar tersebut, usai kalah dari Rob Brant di Park Theater, Las Vegas, tanggal 20 Oktober tahun 2018. Namun, Murata berhasil merebut kembali dalam duel ulang di Edion Arena, Osaka, pada tanggal 12 Juli tahun 2019.
Setelah itu, dia berhasil satu kali mempertahankan titelnya, melawan Stephen Butler di Yokohama, tanggal 23 Desember tahun 2019. Duel tersebut sekaligus menjadi yang terakhir, sebelum akhirnya nanti berhadapan dengan Golovkin.